dilaksanakan untuk memudahkan perjalanan haji kita, karena haji itu kan perjalanan ibadah, bukan Kecilin perjalanan kakak, biasa. bunyinya kuat nih kan. Kecilin satu aja. Nah ya itu aja. Yang jalanin bisa tak jalan? Jadi itu dulu kan. Picit yang satu. Jalan dia, picit yang hitamnya. Nah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadah haji itu kan rukun Islam yang kelima. Itu filosofi dasarnya, mengapa dia ditaruh sebagai rukun Islam yang kelima. Kita itu berharap melalui pelaksanaan haji bisa menyempurnakan semua ibadah kita yang sebelumnya sudah kita lakukan. Karena itu niatnya harus lebih menyempurnakan aktivitas ibadah kita lebih dari yang sudah, karena posisinya penyempurna. Dalam hal ini dia makna harfiahnya disebut haji itu sebetulnya menuju. Haji itu menuju kemana? Menuju ke Baitullah, ya. Karena kita ingin menjadi tamu Allah, ya. Karena kita ingin mencari ridha Allah. Karena itu orang Arab itu punya filosofi, orang yang berhaji itu adalah duyufur rahman, tamu-tamu Allah gitu. Dan kalau aspek ini disentuh dalam pembicaraan, biasanya mereka akan menghormati kita gitu. Duyufur rahman, rahman adalah saya. Duyuf itu artinya tamu, rahman itu Allah yang Maha Pengasih. Karena itu esensi dari ibadah haji itu kita menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Etika yang harus kita pegangi bahwa kita menjadi manasik haji untuk anak menantu. Bukan tamu hotel gitu. Ya. Tamu Allah. Nah, kalau kita baca rukun Islam itu yang disebut itu kan haji. Tapi dalam kata haji itu ada dua pekerjaan besar yang harus dilakukan. Pekerjaan yang memang namanya haji dan pekerjaan umroh dalam rangka haji. Ayatnya itu bunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Tapi umroh yang mana? Umroh yang dalam rangka haji, yang dilaksanakan dalam bulan-bulan haji. Jadi kalau umroh biasa yang biasa ini sunat, tidak bisa menjadi bagian dari haji, harus umroh dalam rangka haji. Nah, karena ada dua komponen ini, ada yang umroh, ada haji, kemungkinan pilihan pekerjaan yang kita lakukan itu umroh dulu baru haji, itu kemungkinan pertama. Yang kedua haji dulu baru umroh. Yang ketiga bareng, umroh dan hajinya bareng. Nah, kalau umroh dulu selesai itu kita baru mengerjakan haji, paket hajinya itu namanya haji tamattu. Kalau haji dulu baru umroh itu namanya haji ifrad. Kalau haji dan umroh sekaligus namanya haji qiran. Nah, yang sekaligus ini biasanya dilaksanakan oleh orang yang punya waktu sangat sedikit.
Sehingga dia tidak mungkin mengerjakan umroh sendiri, haji sendiri. Kalau ifrad dan tamattu itu orang punya cukup waktu gitu. Tinggal lagi dia sampai ke Mekkahnya kapan. Itu biasanya menentukan. Ada tabi'iyah khusus misalnya yang dia merancang sampai ke Mekkahnya itu kira-kira tanggal 8 Zulhijjah gitu kan. Sudah itu dia langsung ke Arafah. Itu enak ifrad. Ya. Mendahulukan haji. Mendahulukan hajinya. Ya. Tapi kalau jamaah biasa ini ifrad itu berat. Karena ifrad itu berarti masa melakukan ikhramnya panjang. Yang paling repot berhaji itu menjaga diri pada masa ihram. Itu yang paling banyak larangan yang tidak boleh dilakukan, termasuk larangan dalam soal pakaian. Karena itu biasanya yang bisa melakukan ifrad itu kalau dia tabi'ah khusus yang memang merancang sampai di Mekah misalnya 8 hari. Begitu sampai di Mekah dia melakukan tawaf kudum, tawaf penghormatan kepada Ka'bah. Sesudah itu dia berangkat ke Arafah. Jadi itu umumnya jemaah Indonesia yang bukan tabi'iyah khusus ini dia melaksanakan tamattu. Ada konsekuensi kalau kita melaksanakan tamattu dan qiran, kita harus membayar dam karena dengan tamattu itu pekerjaan haji menjadi ringan. Masa menunggu yang lama itu tidak perlu dalam kondisi berikhram, berpakaian ihram dengan serba larangannya itu. Karena itu tamattu itu artinya mengerjakan haji secara bersenang-senang, lebih santai. Makanya namanya tamattu. Ini dirancang bagaimana? Yang KBH kamu? Sabilillah itu ke Madinah dulu. Sekarang hubungan antara Madinah dengan pelaksanaan haji, apakah tamattu, apakah ifrad, apakah qiran, itu sebetulnya tidak ada hubungan. Karena ke Madinah dulu itu rute perjalanan. Kalau dalam jamaah yang reguler, yang biasa itu dia disebut gelombang pertama. Gelombang pertama itu dari Indonesia ke Madinah dulu. Nanti sesudah 8 hari di Madinah baru ke Mekah. Kalau gelombang kedua datang ke Saudi langsung ke Mekah dulu. Jeddah. Ke Mekah dulu ya. Iya. Arahnya ke Mekah dulu, tidak ke Madinah. Tidak ke Madinah. Bandara Jeddah langsung Mekah. Jadi dia gelombang kedua. Nanti selesai haji baru dia ke Madinah. Ziarah. Posisi ke Madinah itu disebut ziarah. Pekerjaan di Madinah itu pekerjaan yang intinya itu kita berusaha untuk sholat 5 waktu di Masjid Madinah. Nabawi. Ya, di Masjid Madinah itu. Dan selain itu mencari kesempatan untuk berada di dekat makam Rasulullah, kesempatan untuk bersolat di Raudhah. Sekarang kan katanya diatur ya, iya, pakai antri. aplikasi itu kan, iya, model itu.
mudah-mudahan itu didata. menyebabkan menjadi lebih mudah gitu, tidak menjadi lebih sulit. Rebutan, Ya. berebut-rebut dulu. Ya, begitu itu. Nah, jadi, kalau saya nggak tahu itu berapa hari sebelum pelaksanaan, sebelum tanggal 8 Kayaknya tanggal Ada jadwal bulan berapa ya? ya 13 tanggal 8 masih 21 tanggal 21 ya. Coba ambil handphone yang Madinah, Yang mana? kamu berangkat tanggal berapa? 12 13 Juni. Nah, lebarannya tuh tanggal 26 26, berarti 8 hari di Madinah, masih ada waktu di Mekah. Berapa hari untuk umroh? Jadi nanti dulu, lihat dulu persisnya. Kalau melihat secara umum itu berarti dirancang hajinya tamattu, bukan Iya. ifrad seperti hotel transit sebelum Mekah itu gimana maksudnya? hotel transit sebelum ke Arafah. Iya, sebelum Arafah. Iya, berapa hari katanya? Ada loh hotel transit berapa? Coba lihat. 12. Baca dulu yang Madinah berapa hari? Dari tanggal berapa? Berangkat dari Jakarta. Jadi berangkat tanggal 13 sampai tanggal 15 di Madinah. Terus hari ketiga itu ziarah. Ya, Terus Yang hotel transit itu tanggal berapa? Nanti dulu, Madinahnya selesai. dia 8 hari harus di situ. Sebentar. Rancangannya gimana? Meninggalkan Madinah kapan? ada yang di Madinah itu kemudian tanggal 4 Zulhijjah, tanggal 22-nya umroh. Selama di Madinah tadi Nah, 8 hari ya? iya. Tanggal 22 ada. Tanggal 22-nya, jadi tanggal 15 kan sampai di Madinah. Ya, Kemudian tanggal 22 berangkat umroh ke Mekah. ya 15, 16, Berarti 17, dirancangnya 18, tamattu. 19, 20, 21, Iya, 22. Mendahulukan umroh tanggal 23 itu ke hotel transit ya, sampai 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 wukuf. Arafah. Iya. Iya, hotel uji kamu Jadi, Aiman dari ya? Madinah ke Makkah itu Oh. tanggal 22 itu berangkat ke Mekah. Dari Madinah Bedanya tanggal hotel 22. transit sama si Roy hotel di Mekah itu apa itu? Sini aku baca dulu. Satu-satu per harinya tuh. Dia ada berapa hari di hotel transit? Hotel transit itu Lama 4 hari kan lebih malah. Iya, kan? ya kalau dia tanggal berapa? Nah kan setelah Madinah. 15 Zulhijjah baru hotel di Mekah. Jadi yang transit itu Sebelum ke Arafah. 15 sebelum ke Arafah, Juni. setelahnya kan Mina, terus transit lagi, nah baru hotel yang di Mekah. Jadi ini tamattu ya. ini. Ya tamattu. Karena dia umroh dulu, begitu nyampe tanggal 22 itu umroh. Ya. Habis itu masuk hotel transit. Ya. Kalau begitu cukup jelas ya. Ada 2 pekerjaan, haji dan umroh. Ini rancangannya umroh dulu. Umroh dulu. Dalam konteks haji ya. Setelah selesai umroh, itu berarti kita berpakaian biasa lagi. Oh. Nah, tanggal 8 mau ke Arafah baru berpakaian ihram. Iya. Ihram untuk haji itu. Ihram untuk haji ya. Jadi itu ya. Nah, Berpakaian ihramnya itu pas mau berangkat. Mau masuk ke Mekah itu kan. kalau Iya, dia mau berangkat dari Madinah. Kan dari Madinah nyampe Mekah, terus Iya. umroh dulu. Iya. Terus masuk hotel transit. Iya. Hotel Terus? transit itu di luar Mekah. Berarti keluar Mekah lagi. Hotel transit itu dalam rangka mempersiapkan, kelihatannya itu ya, Heeh. mempersiapkan mau ke Arafah saja kan, menggunakan itu ya. Iya. Nah, ketika kita mengakhiri umroh kita itu pasti di Mekah.
tapi berangkatnya dari hotel transit. Kira-kira seperti itu, barang-barang kita kan ini semuanya ditaruh di hotel transit ya. Nah, transit. Dari hotel transit itu kemudian kita berarti dibawa ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan Umroh. umroh kita. Pakaian ihram tuh dari Bir Ali lah dipakai. Ya, nanti Iya. ada uraiannya. Ya. Iya, di itu nanya pakaian ihramnya di mana makainya dari Madinah. Ini baru itunya, belum penjelasan tentang umrohnya Dewe. Oh. Kan umrohnya selesai sehari jadi. Oh iya, tapi ada anunya itu kan ya. Selesai sehari. Nah, ini haji dan umroh beda dengan ibadah yang lain karena intinya gerak. Intinya gerak. Jadi yang sifatnya itu bukan inti, karena itu gerakan yang tidak boleh salah. Gerakan kita itu harus benar, karena dia ibadah gerak, ibadah fisik gitu. Kemudian antara umroh dan haji dengan ibadah yang lain itu ada lagi perbedaan yang kita harus paham. Kalau untuk sholat misalnya, kalau disebut rukun itu sama dengan wajib. Rukun sholat itu berarti pekerjaan-pekerjaan yang wajib kita lakukan. Rukun puasa, unsur-unsur puasa yang wajib kita lakukan. Zakat, rukun zakat juga begitu. Tetapi untuk umroh dan haji ada perbedaan antara rukun dengan wajib. Kalau rukun kita kalau tertinggal ya untuk rukun, hajinya menjadi tidak sah. Kalau yang wajib tertinggal masih bisa sah asal kita ganti dengan dam. Karena itu kita harus kenal yang mana yang rukun umroh, yang mana yang wajib umroh, ya. Yang mana rukun haji, yang mana yang wajib haji. Kalau yang rukun itu harus dipelihara betul, karena kalau tidak dilaksanakan menjadi tidak sah. Tapi kalau yang wajib kita terhalang melakukannya masih tetap bisa sah Bayar asal dam. bayar dam. Bayar mana ya? Bayar damnya itu macam-macam. Dam itu Satu tidak ekor ya. sapi, kambing Iya. atau puasa. Itu yang harus dipahami. Karena itu nanti di dalam buku yang dibagi pasti ada pemberitahuan itu ya. Yang mana yang rukun, yang mana ya. Belum pinjam buku-buku ya? Belum lah. Bawa yang dari sini, buku kecil. Ada ya yang tahu cari ya. Nah sekarang antara umroh dan haji ya. Kalau di Madinah itu pekerjaannya itu saja. Jadi Sholat. kita berusaha sholat 5 waktu di Masjid Nabawi ya. Sampai 40 tidak boleh putus. Berimaman dengan imam masjid gitu ya. Berjamaah ya. Berjamaah dengan imam masjid itu gitu. Kalau kita tertinggal kita bisa berjamaah sesama kita gitu. Karena kalau kita Arba'in. ada hadis kalau kita 40 Waktu. kali berturut-turut melaksanakan sholat wajib di Masjid Nabawi itu ada kelebihan khusus ya, pahala khusus. Karena itu yang 40 itu disebut arba'in. 40 arba'in itu artinya 40. Arba'un. Walaupun kamu pagi ziarah, zuhur harus di masjid. Ya. Nah itu jangan Kalau tidak sholat di dengan masjid. imam masjid, kita tetap sholat di masjid ya. Walaupun dewean Ya. 40 waktu, Nah, 8 iya. hari. Nah, ini yang anunya itu. Sebetulnya
antara umroh dan haji itu ada perbedaan sedikit saja dari sudut rukun. Umroh itu rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tartib. Tartib itu berurutan. Kalau haji, rukunnya itu bertambah wukuf di Arafah. Nah, kalau jemaah umroh sekarang ini kan tidak ada wukufnya. Tidak ada Karena lontar. wukufnya itu kan harus tanggal Lontar 9. itu sunat juga ya. Itu yang membedakannya, karena itu ada prinsip Nabi bilang harus haji Arafah. Ciri haji itu kita bisa berada di padang Arafah pada waktunya. 9 Dzulhijjah itu. Jadi itu. Jadi dari sudut rukun sama saja. Pekerjaan umroh dengan pekerjaan haji sama. Kecuali tambahannya untuk haji itu ada wukuf di padang Arafah. Itu saja. Kalau di luar musim haji tidak ada wukuf itu. Makanya yang sakit dulu kami bawa seluruh, walaupun dia dalam keadaan di ambulan, kami bawa ke Arafah. Iya. Baca aja yang bisa dia, walaupun ngos-ngosan napas Itu ya. itu. Bawa. Nah, kemudian wajibnya, wajib umroh itu ihram dari mikot ya, di mikot ya. Mikot itu batas. Mikot itu Batas mulai. Iya. Nah, Niat. mikot itu ada batas waktu, ada batas tempat. Nah, batas Zaman. waktu itu mikot zamani. Nah, kalau batas tempat, bahasa Makan. Arabnya mikot makani. Makan itu tempat. Tempat. Ya, Zaman, waktu. Ya. Nah, ihram di mikot. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan ihram. Nah, larangan-larangan ihram apa nanti ya? Itu. Dua itu saja wajibnya. Kemudian kalau untuk haji ada tambahan wajib yang lain. Itu kita mabit di Musdalifah, berhenti sebentar di Musdalifah. Kemudian mabit bermalam di Mina. Untuk Kemudian melontar. melontar jumrah. 3. Ya, itu tambahannya. Dan itu dilakukan sesudah wukuf semua ya. Karena itu kemudian 11, 12, 13. Bulan haji, untuk berhaji itu wilayah-wilayah itu menjadi penting gitu kan. Tapi untuk umroh tidak, karena tidak ke sana gitu kan. Ini sini jadwalnya mabitnya 3 hari. Iya, karena di Minanya itu. Nah, karena nanti ya. 3 hari di Minanya. Iya, di Mina 3 hari ya, bagus itu. Tapi ada yang 2 hari selesai. Bukan, saja itu. Iya, ada yang ada yang apa namanya tuh. Ya. Jadi karena sekarang kita dari Madinah, maka mikot makani itu wajibnya kita berihram itu mulai dari Bir Ali. Di Bir Ali itu ada masjid. Kita bermula dari itu. Bir di situ maksudnya bi'r, sumur Ali. Jadi kita nanti pada tanggal berapa itu kita sudah berpakaian Dari sudah hotel. yang sunat-sunat dari itu, tapi kita niatnya kita tunda sampai di Bir Ali. Nanti dibimbing oleh ibadah Karena pembimbingnya tuh. kalau kita sudah berniat, larangan ihram itu mulai berlaku. Di hotel Makkah itu tadi. Nah, kalau mikot zamani itu yang menyangkut waktu, itu mulainya bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah sampai malam 10 gitu. Jadi umroh dalam rangka haji bulan Syawal ini bisa dilakukan. Tapi kita tidak punya rancangan itu kan. Rancangan kita itu kalau itu kan lama sekali.
Dan Saudi tidak mengaturnya begitu. Nah, Kita selama ya. 35 hari di Sekarang sana. umroh ya. Nah, umroh itu rukunnya yang pertama ihram. Ihram itu artinya kita berniat melakukan umroh, dan sejak berniat itu larangan-larangan ihram harus kita pelihara. Larangan-larangannya. Karena itu dia disebut ihram. Di dalam rukun haji tidak ada kata-kata niat. Ihram itu artinya niat. Niat melakukan umroh dalam hal ini, dan sejak itu ada larangan-larangannya itu yang harus kita pelihara. Termasuk larangannya itu memakai pakaian di luar ketentuan. Nah, termasuk itu. Nah, itu sebelum ihram ada yang sunat dilakukan, yaitu Mandi. berarti di Madinah yang dikerjakannya. Ya, Mandi ya. kita mencukur bulu ketiak, bulu ari-ari, merapikan Bersih-bersih lah. rambut, kumis, jenggot, memotong kuku. Itu sunat, bukan wajib ya, sunat. Nanti setelah niat ini terlarang dilakukan. Ya, sudah itu berhubungan suami istri, itu di dalam kitab fikih sunat gitu kan, dilakukan. Berikutnya mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram sama dengan mandi wajib biasa, Tapi niatnya sunat ihram. Sengaja aku gitu, mandi ya. sunat ihram Ya. karena Allah Ta'ala. Mandi wajib cak mandi. Nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala, kalau bahasa Arabnya. Belum. Sesudah mandi kita, kalau itu tadi kita sudah bersihkan sebelum mandi ya. Sesudah mandi kita disunatkan mewangikan badan kita Minyak wangi. dengan minyak wangi gitu ya. Nanti sesudah niat Tidak boleh lagi. tidak boleh, terlarang. Terlarang Yang sudah. sunat itu tadi sebelum niat. Kemudian memacari kedua tangan. Kalau betina Kalau betina terutama ya. pacar, tapi Iya. Karena tidak itu juga. kan jualan pacarnya ya di Arab itu, ada jualan pacaran. Kemudian memakai pakaian ihram yang baru dan berwarna putih, itu sunat. Memakai pakaian ihram yang baru dan berwarna putih. Memakai pakaian ihramnya sendiri itu wajib, tapi yang baru itu sunat. Warna putih itu sunat. Boleh pakaian ihram itu warna apa saja. Tapi putih galor atau Iya. tengoklah. Orang kan mau ambil sunatnya sekaligus gitu. Dapat Karena itu pahala. dia boleh putih gitu. Kemudian berniat. Nah, niatnya ini yang kita tunda sampai di Bir Ali. Bir Ali. Sesudah kita sholat sunat, masuk bus, kita baru berniat. Di bus bahasanya. Iya. Iya. Di Bir Ali tadi sholat bae. Sholat baik. Sholat sunat tahiyatul Nah. masjid. Itulah awal dari ihram kita setelah berniat itu. Kemudian melafalkan niatnya itu dengan lisan, hukumnya sunat. Yang terpenting dalam hati. Setelah kita berniat, kita disunatkan memperbanyak membaca talbiyah kan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu. Ada irama yang lain gitu Ya. ya. Lagi dibimbing oleh pembimbing ibadah biasanya. Iya. Kita ngikuti dia. Itu kan biasanya kita mulai di bus itu ya, mulai. bus, ya. Malahan dari hotel itu lah Kemudian mulai. berdoa pada waktu memasuki kota Mekah. Itu ada tempat ini kita Makkah Tatsir. Nah, itu ada doanya.
Ya. Oh, kita lah nak masuk Mekah, niat Iya. masuk kota Nah, Mekah. memakai pakaian ihram itu kalau untuk perempuan itu pakaian ihramnya itu batasnya sama dengan untuk pakaian sholat. Nah, mau kena Yang itulah. harus tertutup itu. Iya. Laki-laki yang repot, dia harus pakai yang biasa, tidak boleh pakai yang biasa, Tak berjahit. tak boleh pakai Yang berjahit. yang berjahit, tidak boleh pakai celana dalam, Iya, tidak boleh itu. banyak Karena larangan. itu ada teknik makainya yang harus dikuasai.